Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar BPI, Bina Pribadi Islami, tentang sholat berjamaah. Sebelum itu, yuk kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu sholat berjamaah? Sholat merupakan inti ibadah. Sholat dilakukan oleh siapa saja yang beragama Islam, orang kaya atau miskin, sehat atau sakit, mukim atau bepergian. Sholat merupakan amal yang paling awal dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar sholat kita sempurna, salah satunya dilakukan secara berjamaah. Terlebih bagi laki-laki ya. Kemudian apa yang akan kita bahas tentang sholat berjamaah ini? Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dan hukum sholat berjamaah. Kemudian keutamaan sholat berjamaah. Kemudian sholat berjamaah di sekolah. Dan hikmah sholat berjamaah. Baik kakak-kakak, yang pertama kita akan bahas adalah pengertian dan hukum sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah ya kakak-kakak? Sholat berjamaah ialah sholat yang dilakukan bersama-sama lebih dari satu orang. Sholat berjamaah memiliki beberapa keutamaan. Salah satunya ialah pahala sholat berjamaah lebih besar daripada sholat sendirian, terutama jika dilakukan di masjid ya. Sholat berjamaah dipimpin oleh seorang imam dan yang lain menjadi makmum. Sholat berjamaah paling baik dilakukan di masjid. Seseorang dapat meninggalkan sholat berjamaah di masjid jika mengalami beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, jika ada hujan lebat, udara dingin dan angin kencang. Kemudian sakit, lalu buang air kecil atau besar. Kemudian lapar sedangkan makanan sudah dihidangkan. Iya. Kemudian yang B, keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama mendapatkan pahala 27 kali lipat. Yang kedua penghapus dosa. Yang ketiga didoakan oleh malaikat. Masya Allah ya. Kemudian yang C, hikmah sholat berjamaah. Yang pertama adalah sebagai sarana untuk saling kenal sesama kaum muslimin, mengeratkan ukhuwah dan mengetahui keadaan masing-masing. Yang kedua, menebarkan kasih sayang dan saling berlemah lembut sesama kaum muslim. Yang ketiga, saling musyawarah dan bertukar pikiran sesama jamaah. Yang keempat, untuk menampakkan kesatuan dan persatuan kaum muslimin. Kemudian yang kelima, setiap langkah kaki menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka dosanya berguguran. Masya Allah ya. Kakak-kakak, yang terutama yang laki-laki ya, jangan lupa sholat berjamaah ke masjid. Nah, yang bagian D sekarang, sholat berjamaah di sekolah. Bagaimana ya aturan sholat berjamaah? Yang pertama, setelah masuk sholat, azan dikumandangkan oleh salah satu siswa yang dipimpin oleh ustadz atau ustadzah secara bergantian. Bagi siswa yang sudah berwudu, bisa menunggu di ruang sholat dengan tertib. Duduk rapi, membuat shaf, meniru kalimat azan, berdoa sesudah azan, dan dilanjutkan dengan sholat sunnah rawatib. Yang kedua, apabila siswa sudah berkumpul, dikumandangkanlah iqomah. Kemudian siswa merapikan dan meluruskan shaf sholat. Nah, masih tentang sholat berjamaah di sekolah.
Yang ketiga, siswa yang sudah ditunjuk untuk menjadi imam segera mempersiapkan diri lalu membaca penggalan hadis tentang kesempurnaan sholat. Hadisnya bagaimana? Sawu sufu fakum fa inna taswiyatas sof min tamamis sholah. Artinya, luruskanlah saf kalian karena meluruskan saf itu bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian setelah salam, siswa berzikir dan berdoa sesuai dengan tuntunan yang sudah diberikan. Kesimpulannya, begitu pentingnya sholat fardu berjamaah hingga Rasulullah SAW memberikan banyak penekanan. Salah satunya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Muhammad SAW kedatangan seorang lelaki yang buta. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku ke masjid." Maka ia meminta kepada Rasulullah untuk memberinya keringanan sehingga dapat sholat di rumahnya. Lalu Rasulullah SAW memberinya keringanan tersebut. Namun ketika orang itu berbalik, beliau memanggilnya, lalu berkata kepadanya, "Apakah engkau mendengar panggilan sholat?" Ia menjawab, "Ya." Lalu beliau bersabda, "Maka penuhilah panggilan azan itu." Masya Allah, begitu pentingnya sholat fardu secara berjamaah ya kakak-kakak, sehingga meskipun seorang yang buta sekalipun, jika ia masih mendengar suara azan, maka wajib untuk memenuhi panggilan azan tersebut. Alhamdulillah kakak-kakak, materi BPI kita pada hari ini sudah selesai. Semoga apa yang tadi sudah kita pelajari bermanfaat dan juga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ustadzah akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak.